Bagaimana, sudah nyaman? Sudah, Ibu. Baik. Selamat siang Ayu, terima kasih sudah bersedia hari ini. Bagaimana kabarmu? Selamat siang Ibu. Saya baik, tetapi akhir-akhir sering merasa cemas. Saya senang kamu bersedia datang dan menceritakan apa yang sedang kamu alami. Bisa ceritakan apa yang membuatmu cemas? Jadi akhir-akhir ini saya merasa sering memikirkan banyak hal. Kadang saya tidak bisa berhenti memikirkan sesuatu sampai sulit tidur. Jadi akhir-akhir ini kamu sering memikirkan banyak hal secara berlebihan sampai mengganggu tidurmu. Iya Ibu. Baik. Apa yang biasanya sering kamu pikirkan? Saya takut nilai saya jelek. Saya takut tidak lulus. Tetapi waktu saya juga takut mengecewakan orang tua. Sepertinya ada banyak kekhawatiran yang kamu tanggung sendiri. Iya Ibu, kadang saya merasa capek sekali dengan pikiran saya sendiri. Saya bisa memahami bahwa keadaan itu pasti membuatmu lelah dan tidak nyaman. Betul Ibu. Kapan biasanya pikiran-pikiran itu muncul? Biasanya malam hari sebelum tidur atau saat melihat teman-teman saya terlihat lebih pintar. Jadi ketika melihat teman-teman yang menurutmu lebih baik, kamu mulai membandingkan dan memikirkan hal-hal negatif. Iya, saya sering merasa saya tidak sehebat mereka. Apa yang kamu rasakan ketika pikiran itu muncul? Saya jadi sedih, cemas, dan kadang ingin menangis. Saya mengerti. Hari ini kita akan mencoba melihat apakah pikiran-pikiran itu benar semua kenyataan atau justru membuatmu semakin tertekan. Apakah kamu bersedia? Iya Ibu, saya bersedia. Baik. Coba ceritakan pikiran apa yang paling sering muncul. Saya takut kalau nilai saya jelek, berarti saya gagal. Jadi, menurutmu mendapat nilai jelek berarti kamu gagal sebagai mahasiswa? Iya Ibu. Apakah kamu pernah mendapat nilai yang kurang memuaskan? Pernah Ibu. Setelah itu, apakah kamu pernah tetap bisa melanjutkan kuliah? Bisa Ibu. Apakah kamu masih memiliki kesempatan memperbaiki nilai? Masih Ibu. Berarti, apakah benar satu nilai jelek membuatmu gagal sepenuhnya? Kalau dipikir-pikir, tidak juga. Menurutmu, kenapa selama ini kamu percaya bahwa nilai jelek berarti gagal? Karena saya takut mengecewakan orang tua. Jadi, sebaiknya yang paling kamu takutkan adalah mengecewakan orang tua. Iya Ibu. Apakah orang tuamu pernah mengatakan bahwa kamu adalah anak yang gagal? Tidak pernah. Apa yang biasanya mereka katakan? Mereka hanya menyuruh saya belajar dengan baik dan menjaga kesehatan. Berarti selama ini yang mengatakan bahwa kamu gagal adalah pikiranmu sendiri? Iya Ibu. Bagaimana perasaanmu ketika menyadari hal itu? Saya merasa ternyata saya terlalu keras pada diri sendiri. Itu kesadaran yang baik. Sekarang saya ingin bertanya, apakah semua mahasiswa selalu mendapat nilai sempurna? Tidak Ibu. Apakah mahasiswa yang pernah gagal berarti hidupnya berakhir? Tidak juga Ibu. Kalau temanmu mendapat nilai jelek, apakah kamu menganggap dia gagal? Tidak, saya justru akan menyemangatinya. Mengapa kamu bisa bersikap baik kepada temanmu, tetapi sangat keras kepada dirimu sendiri? Saya tidak tahu Ibu. Coba pikirkan, apakah adil jika kamu menilai dirimu lebih
lebih buruk daripada orang lain. Tidak adil. Jadi, keyakinan bahwa saya harus selalu sempurna, apakah itu realistis? Tidak. Apakah manusia bisa selalu sempurna? Tidak bisa. Jadi, lebih realistis jika kamu mengatakan apa? Saya tidak harus sempurna. Saya hanya perlu berusaha sebaik mungkin. Bagus sekali. Sekarang, coba ubah pikiran lama menjadi pikiran baru. Pikiran lama, kalau saya mendapat nilai jelek, berarti saya gagal. Pikiran baru, nilai jelek bukan berarti saya gagal. Saya masih bisa belajar dan memperbaiki diri. Sangat baik. Pikiran lama, teman-teman lebih hebat dari saya. Pikiran baru, setiap orang memiliki kemampuan dan proses yang berbeda. Bagaimana perasaanmu setelah mengucapkan kalimat itu? Saya merasa lebih lega. Pikiran lama, saya harus sempurna. Pikiran baru, saya tidak harus sempurna untuk menjadi pribadi yang berharga. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa lebih tenang. Jadi, sebenarnya yang membuatmu menderita bukan hanya keadilan, tetapi cara berpikirmu terhadap keadaan tersebut. Iya Ibu, saya baru menyadarinya. Itu inti dari RMT. Kita belajar bahwa pikiran yang tidak rasional dapat memengaruhi perasaan dan perilaku kita. Saya mengerti sekarang. Setelah sesi ini, apa yang akan kamu lakukan ketika mulai overthinking? Saya akan berhenti sejenak dan memeriksa apakah pikiran saya benar atau hanya ketakutan. Bagus. Saya akan mencoba berbicara lebih baik kepada diri sendiri. Sangat baik. Mungkin ada lagi? Saya akan fokus pada usaha saya, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Saya senang mendengarnya. Ayu, hari ini kita sudah membahas bahwa overthinking yang kamu alami berasal dari pikiran-pikiran yang kurang rasional, seperti menganggap diri gagal ketika tidak sempurna. Iya Ibu. Kita juga sudah mencoba mengganti pikiran tersebut menjadi pikiran yang lebih realistis dan positif. Saya merasa lebih lega setelah bercerita. Saya senang mendengarnya. Perubahan memang tidak terjadi dalam satu hari, tetapi kamu sudah mengambil langkah yang baik hari ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama, saya berharap ketika pikiran negatif masuk, kamu bisa mengingat bahwa kamu tidak harus sempurna untuk menjadi pribadi yang berharga. Iya Ibu, saya akan mengingatnya. Baik, Ayu. Terima kasih atas keterbukaanmu hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan dapat membantu menghadapi overthinking dengan baik. Terima kasih banyak Ibu. Sampai bertemu lagi, Ayu, dan tetap semangat. Sampai bertemu lagi juga Ibu.